Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin amma ba'du. Baik, teman-teman mahasiswa Institut PTIG Jakarta semester 3, baik yang ada di kelas A, kelas B, kelas C, kelas D maupun kelas E. Pada semester kali ini kita bertemu kembali di satu mata kuliah yang baru, mata kuliah yang berbeda dengan semester sebelumnya, yaitu mata kuliah metode penelitian hadis. Kita memiliki 16 pertemuan untuk satu mata kuliah ini dalam satu semester, seperti biasanya. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu mata kuliah metode penelitian hadis. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun perlu dikasih garis bawah bahwa yang disandarkan di sini adalah hanya berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, kemudian sifat atau deskripsi atau karakter atau kriteria, dan juga berupa keinginan atau harapan. Selain dari 5 hal tersebut, maka dia meskipun disandarkan kepada Rasulullah, dia tidak termasuk hadis. Misalnya, kita melihat seseorang membawa beberapa helai rambut. Kemudian orang tersebut menyatakan bahwa ini adalah rambut Rasulullah. Maka rambut yang ditunjukkan tadi itu, meskipun disandarkan kepada Rasulullah, itu bukan termasuk hadis, sehingga tidak menjadi objek kajian kita, tidak menjadi objek penelitian hadis, tidak menjadi objek dalam pembahasan mata kuliah kita. Satu lagi contoh, misalnya ada orang datang membawa pedang di kanan tangannya dan juga satu baju di tangan kirinya. Lalu kemudian orang ini mengatakan bahwa ini adalah pedang Rasulullah SAW yang dipakai saat perang Uhud misalnya. Ini adalah baju yang dikenakan oleh Rasulullah dan baju yang terakhir dipakai oleh beliau, misalnya seperti itu. Maka baju dan pedang yang ditunjukkan oleh orang tersebut, meskipun itu disandarkan kepada Rasulullah, hal itu bukan termasuk hadis. Kenapa? Karena ingat, definisi hadis, batasan yang disepakati oleh para ulama yang menjadi objek keilmuan hadis, yang menjadi objek penelitian hadis adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au hammin. Jadi kata min di situ yang bisa kita terjemahkan berupa, itu adalah satu pembatasan definisi, di mana selain dari hal-hal yang disebutkan dalam pembatasan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam definisi tersebut. Nah, sehingga dari definisi tersebut kita bisa tahu dengan jelas apa itu metode penelitian hadis. Metode adalah cara, penelitian adalah satu upaya untuk mengetahui satu permasalahan, berikut penyelesaiannya secara sistematis dengan menggunakan cara-cara yang diakui secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Tentunya penelitian ini harus berbasis data, berbasis fakta, fakta, ya, tidak berbasis asumsi atau tidak juga sekedar berbasis opini atau pendapat. Nah, ini bedanya antara penelitian dengan pendapat. Nah, mata kuliah ini fokus pada metodenya, metode penelitian. Secara umum, metode juga bisa kita bedakan dengan metodologi. Metodologi itu lebih luas cakupannya, karena dia berbicara terkait dengan keilmuannya, aspek keilmuan tentang metode. Metode penelitian hadis. Kalau metode penelitian hadis itu lebih praktis sifatnya, lebih aplikatif, terapan. Nah, sehingga berbicara metode penelitian hadis itu sifatnya adalah metode dalam konteksnya yang mikro, yaitu bagaimana cara kita mengumpulkan data misalnya, bagaimana cara kita mengolah data, bagaimana cara kita menganalisis data, bagaimana cara kita mensistematiskan penelitian, dan seterusnya.
Namun ia tidak berbicara terkait dengan teori-teorinya, tidak berbicara terkait dengan keilmuan, basis keilmuan metode. Kenapa harus menggunakan teori ini, teori itu hubungannya nanti dengan metodologi. Nah, sehingga itu mata kuliah ketika menggunakan metodologi penelitian hadis, tentu cakupannya akan jauh lebih luas lagi. Nah, mata kuliah kita di sini adalah metode penelitian hadis, sehingga kita akan berbicara hal-hal yang sifatnya teknis langsung dan praktis, aplikatif, ya, dan objeknya hanya hadis, tidak yang lain. Nah, sehingga meskipun Anda ada di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT, nah, ketika penelitian kita adalah mengambil objek hadis atau hadis sebagai objeknya, maka di sini kita tidak sedang membahas ayat Al-Quran, tidak sedang membahas hal-hal lain ya yang bukan menjadi domain keilmuan hadis itu sendiri, atau tidak menjadi domain dari definisi hadis yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di masa pandemi ini, sistem perkuliahan kita tentu berbeda dengan pada waktu kita normal atau di luar pandemi. Namun, ya, kita memiliki jatah ya, waktu, masa, atau durasi perkuliahan yang tidak berbeda sebenarnya secara prinsip. Sehingga tetap perkuliahan kita dalam satu semester ini terdiri dari 16 pertemuan ya, dalam satu semester. 2 diantaranya adalah untuk UTS dan untuk UAS. Ya, kemudian 1 diantaranya adalah untuk kontrak belajar, di mana kontrak belajar pada kesempatan kali ini kita lakukan secara daring seperti ini. Ya, dan ini adalah bagian dari kontrak belajar kita yang nanti saya minta Anda memberikan tanggapan melalui Google Classroom yang telah disediakan. Ya, sehingga total materi efektif kita untuk materi itu adalah 13 pertemuan. Selanjutnya kontrak belajar dilakukan di pertemuan pertama, yaitu hari ini. Ya, mahasiswa dan dosen mengajukan dan mendiskusikan sistematika pembelajaran dalam satu semester. Nah, sehingga teman-teman saya minta nanti ini tawaran dari saya, maka teman-teman saya minta untuk memberikan komentar atau menyetujui, atau kalau ada masukan-masukan silakan disampaikan. Ya, meskipun kita belum bisa melakukan pertemuan secara langsung, namun setidaknya ada wadah di sana, yaitu melalui Google Classroom yang sudah tersedia ya, dan saya kira Anda sudah masuk masing-masing dari Anda di Google kelas masing-masing. Model pembelajaran daring yang saya ajukan, yang saya tawarkan di sini adalah ya, pertama ada 3 hal ya yang menjadi aktivitas kita nanti, ya, menjadi objek perkuliahan kita. Yang pertama adalah materi pokok. Materi pokok ini nanti setelah ini akan saya tunjukkan apa saja materi pokok dalam mata kuliah ini. Ya, yang berkenaan dengan materi pokok nanti akan saya sampaikan insya Allah ya, melalui rekaman video presentasi yang akan saya posting di Google Classroom. Jadi saya akan melakukan rekaman seperti ini ya, untuk materi-materi pokok dari metode penelitian ini, dan insya Allah juga akan saya tunjukkan nanti beberapa penelitian melalui video-video seperti ini. Ya, kemudian saya perkenankan untuk menonton video tersebut kapan saja. Selama video itu masih terpasang di Google Classroom, silahkan Anda tonton kapan saja. Tetapi ya, mahasiswa Anda semua wajib memberikan komentar pemahaman Anda atau komentar tentang ketidakpahaman Anda atau kebelumpahaman Anda, atau juga komentar tentang keingintahuan Anda mengenai materi yang telah saya sampaikan ya, melalui video presentasi yang saya buat ya, berisi tentang materi pokok dari mata kuliah ini. Jadi Anda buat komentar. Nah, ini sebagai bentuk interaksi kita. Nah, interaksi kita meskipun tidak bisa secara langsung, apalagi kemudian banyak di antara kita yang mungkin terkendala jaringan, ya, kalau menggunakan video conference itu menjadi susah atau juga berat di ongkos, ya, karena memakan data yang cukup banyak misalnya. Nah, sehingga saya beri keringanan, saya beri keleluasaan kepada Anda, namun tetap saya ingin memastikan bahwa Anda betul-betul melihat dan mengikuti perkuliahan ini dengan baik,
meskipun tanpa pemantauan pengawasan yang ketat. Ya, yaitu dengan cara apa? Memberikan komentar. Satu, komentarnya adalah komentar apa yang Anda pahami. Nah, bisa satu pernyataan, dua pernyataan, ya, Anda cantumkan di situ berupa pointer juga boleh. Ya, kemudian komentar ketidakpahaman. Ketidakpahaman di sini saya tidak mau nanti bunyinya saya belum paham, Ustaz. Atau komentar pemahaman tidak cukup dengan saya paham. Ya, saya sudah paham. Tidak cukup begitu. Melainkan Anda sampaikan. Misalnya, Anda mendapatkan materi apa dari yang saya sampaikan. Anda boleh mengeksplorasi. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh Bapak dosen terkait dengan apa itu metode penelitian, terkait dengan apa itu takhrij. Saya menyimpulkan bahwa takhrij adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Ya. Kegunaan takhrij adalah A, B, C, D. Nah, itu semua silahkan Anda kembangkan dari materi-materi pokok yang akan saya sampaikan melalui rekaman video yang ada di Google Classroom nanti, insya Allah. Nah, sehingga komentar itulah yang menjadi bukti bahwa Anda mengikuti perkuliahan dan Anda memiliki semangat yang tinggi dalam belajar dan juga Anda berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini. Dan semua tentu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses penilaian semester yang nanti akan diumumkan di akhir perkuliahan di semester ini. Baik, komentar diberikan kapan? Yaitu pada saat jam kuliah tersebut dan akan ditutup pada akhir sesi perkuliahan. Sehingga pengisian daftar hadir akan dilakukan oleh dosen, atau saya akan melakukan pengisian daftar hadir. Salah satunya adalah melalui komentar-komentar yang masuk tadi itu. Di samping juga nanti akan saya tanam di situ absensi, ya, kehadiran Anda, dan saya minta Anda mengisi absen tersebut sesuai dengan jam yang telah tersedia di situ. Semua absen nanti akan saya setting selesai kira-kira absen akan bisa diisi sekitar 15 menit sampai dengan berakhirnya jam perkuliahan sebagaimana yang sudah terjadwal. Jadi kalau misalnya di jadwal kita jam 7.30 selesai misalnya jam 8.50 misalnya, maka saya akan mengaktifkan absen itu secara otomatis, yaitu mulai pukul 8.35 sampai dengan 8.50. Praktis, sebelum jam 8.35 Anda belum bisa mengisi absen. Begitu juga setelah lewat jam 8.50 Anda sudah tidak bisa mengisi absen lagi. Namun demikian, ketika Anda tidak sempat mengisi absen, sebenarnya masih ada peluang untuk saya beri apresiasi, yaitu melalui komentar-komentar yang masuk melalui Google Classroom sesuai dengan video-video yang telah saya buat di situ. Kemudian yang kedua adalah selama masa bertanya dan berkomentar, insya Allah saya akan standby di depan layar Zoom seperti ini atau layar Google Meet nanti insya Allah. Untuk link Google Meet semua sudah tertanam otomatis di Google Classroom, sehingga saya tidak akan dan tidak perlu membagikan link Google Meet. Ya. Anda tidak perlu bertanya, baik itu Jabri ataupun di grup, mana link Google Meet-nya. Nah, karena Google Meet itu linknya semua sudah tertanam di bagian depan, halaman depan setiap Google Classroom yang ada di situ. Ya, di bagian atas ya, di bagian header-nya. Kemudian insya Allah dengan saya standby di depan Google Meet itu, ya, saya akan memberikan respon. Ya, saya akan memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang telah Anda ketik di Google Classroom itu, ya, yang Anda sampaikan secara tertulis. Akan saya respon melalui video seperti ini juga, insya Allah. Meskipun nanti mungkin saya tidak selalu standby seperti itu. Ya, akan tetapi kalau ada kesempatan untuk untuk saya menjawab pertanyaan Anda satu persatu, saya akan sampaikan secara Zoom seperti ini, atau saya akan sampaikan menggunakan Google Meet, dan saya akan beritahu Anda, barangkali ada yang ingin bergabung langsung untuk berinteraksi melalui video conference secara interaktif, silakan. Namun jika tidak juga tidak apa-apa. Ya, hal itu tentu saya lakukan ya demi menghemat kuota internet Anda.
Nah, meski demikian ya, mahasiswa juga tetap hadir, ya wajib hadir dalam Google Classroom sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, sehingga tadi ada absen yang harus diisi pada jam-jam tertentu. Nah, sehingga Anda standby saja. Nah, nanti untuk mengisi absen itu. Semua sudah tersetting jamnya. Kapan absen itu diaktifkan bisa diisi, dan kapan tertutup tidak bisa diisi kembali. Kemudian Zoom akan ditutup atau Google Meet nanti akan ditutup pada saat jam kelas telah selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, sehingga kemudian insya Allah ya rekaman-rekaman dari Google Meeting atau Zoom ya Zoom Meeting semua insya Allah akan saya posting di Google Classroom. Jadi jangan khawatir, hasil pertanyaan Anda, jawaban-jawabannya nanti insya Allah, responnya insya Allah juga akan saya rekam dan akan saya tampilkan di Google Classroom juga, sehingga Anda bisa menikmatinya kapan saja. Selanjutnya terkait dengan ujian tengah semester atau UTS. Insya Allah UTS nanti akan dilakukan secara lisan ya, yaitu menjelaskan tentang apa, bagaimana, dan untuk apa penelitian hadis itu dilakukan. Caranya sederhana, yaitu Anda membuat rekaman video dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai mahasiswa PTIQ. Durasinya maksimal 10 menit. Ini tidak perlu tatap muka, tidak perlu sesi khusus sebenarnya. Jadi setelah Anda nanti mendapatkan materi-materi pokok, saya akan tampilkan tugas untuk pengganti, tugas untuk UTS. Tugas UTS itu apa? Membuat video seperti ini. Caranya simple. Anda tinggal aktifkan Zoom, atau Anda tinggal buka meeting menggunakan Google Meet. Ya. Cukup Anda sendiri, tidak perlu ada peserta lain, tidak apa-apa. Nah, tidak perlu ada peserta lain, tidak apa-apa. Jadi Anda sendirian, tapi pastikan itu terekam. Pastikan itu terekam, lalu Anda presentasikan. Presentasikan, seolah-olah ada banyak yang melihat Anda melalui Zoom itu. Anda presentasikan di situ, Anda sampaikan apa yang Anda pahami dari itu semua. Ya, apa yang Anda pahami dari materi-materi yang sudah Anda terima, dari video-video, dari komentar-komentar yang telah saya tanggapi di sana. Nah, silakan. Nah, atau nanti kalau ada instruksi khusus untuk menjawab pertanyaan UTS misalnya, Anda tinggal menjawabnya secara lisan, tapi ingat terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai mahasiswa PTIQ. Misalnya, saya Ahmad Ubaidi Hasbillah, mahasiswa semester 3, kelas A, ya, yang dalam hal ini akan mempresentasikan tentang takhris dan teknik pengoperasionalannya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi Anda sudah menyebutkan nama lengkap, ya, Anda sudah menyebutkan kelas Anda, bila perlu nomor absen, bila perlu identitas-identitas lain, tapi nggak usah terlalu panjang, ya, karena durasinya hanya sekitar 10 menit. Nah, kenapa tidak boleh lebih dari 10 menit? Karena kalau lebih dari 10 menit, nanti akan terlalu lama untuk mengoreksi, atau terlalu lama untuk untuk memberikan komentar, tanggapan, atau penilaian. Nah, sehingga kalau jumlah Anda ada 100 orang, jadi bayangkan 100 orang kali 10 menit akan totalnya butuh waktu 1000 menit untuk memberikan penilaian. Tentu ini juga menjadi beban tersendiri nantinya. Nah, dan itu nanti dikumpulkannya bagaimana? Saya minta Anda mengumpulkannya lewat akun YouTube. Insya Allah kalau sudah punya email, semua bisa memiliki akun YouTube. Anda tinggal upload, tinggal unggah di YouTube. Anda cari bagaimana cara mengunggah video di YouTube bagi yang belum tahu. Nah, kemudian linknya Anda kumpulkan melalui Google Classroom. Nanti akan ada tempat khusus untuk mengumpulkan link-link yang sudah Anda isi dengan video yang berisi rekaman untuk tugas UTS, ya. Nah, sehingga tidak terlalu berat jadinya. Setelah itu setelah ujian tengah semester atau UTS, itu keliru ya, yang betul UTS bukan UAS. Mahasiswa akan fokus pada praktikum penelitian hadis. Jadi setelah selesai pertemuan UTS nanti, Anda akan fokus pada praktikum penelitian hadis. Setiap mahasiswa harus dapat membuat laporan penelitian hadis dalam bentuk artikel atau makalah jurnal ya, artikel jurnal. Kemudian dipresentasikan melalui Zoom yang akan direkam oleh dosen. Jadi nanti Anda yang sudah siap, sudah selesai, Anda presentasikan hasil penelitian yang Anda buat. Syaratnya adalah Anda menampilkan wajah Anda seperti UTS tadi. Harus Anda menampilkan wajah Anda seperti saya seperti ini, ya.
wajahnya tampil, kemudian Anda tampilkan hasil penelitian Anda, laporannya diunggah terlebih dahulu di Google Classroom, selanjutnya Anda presentasikan. Ini hasil penelitian saya, temuan saya seperti ini, insya Allah nanti akan saya contohkan bagaimana cara membuat laporan penelitian, bagaimana mempresentasikan hasil penelitian, ya, melalui rekaman seperti ini juga. Nah, itu semua nanti Anda rekam, ya, atau kalau misalnya ada kesempatan untuk presentasi langsung dengan saya melalui video conference seperti ini, boleh, nanti saya akan merekam. Kalau tidak melalui cara interaktif langsung, berarti Anda yang merekam, kemudian Anda mengunggah di YouTube seperti biasa, Anda tulis bahwa ini adalah untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian hadis, Anda dari kelas apa, gitu ya. Kemudian insya Allah nanti akan saya buatkan jadwal rinci untuk meeting di Google Classroom. Nah, berikutnya ini adalah rencana materi perkuliahan kita. Ya, apa saja yang akan kita lakukan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kita memiliki 16 pertemuan. Ya, 2 diantaranya untuk ujian, 1 diantaranya untuk kontrak. Nah, hari ini adalah untuk kontrak belajar dan pelatihan membuat rekaman video untuk mahasiswa. Tapi kali ini saya tidak perlu memberikan pelatihan, karena yang ya pelatihan juga ya, tapi pelatihannya sederhana saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, cara membuat rekaman video yang paling gampang, paling efektif, paling mudah, nggak perlu teman, nggak perlu alat yang macam-macam, itu adalah Anda cukup buka laptop, aktifkan Zoom, atau aktifkan Google Meet Anda, lalu pastikan bisa merekam. Jika Anda menggunakan Google Meet, pastikan email yang Anda pakai adalah email yang berekstensi ac.id, yaitu email yang Anda dapatkan dari kampus PTIQ. Kalau Anda menggunakan email konvensional, yaitu email Gmail atau email Yahoo, atau email yang lain, maka dipastikan Anda tidak akan bisa merekam presentasi Anda melalui media atau platform Google Meet. Tetapi kalau Anda menggunakan Zoom, bebas. Anda menggunakan email apapun, insya Allah bisa masuk Zoom dan bisa merekam. Seperti ini, saya sedang menggunakan media Zoom untuk merekam saya pribadi tanpa harus menggunakan bantuan orang lain. Ya, itu penting untuk Anda buat. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian itu di pertemuan pertama ini. Selanjutnya di pertemuan kedua, insya Allah saya akan memberikan pengantar penelitian hadis. Pengantar penelitian hadis ini akan memakan waktu kira-kira 2 pertemuan, ya, setara dengan 2 pertemuan. Nanti berarti kira-kira minimal ada 2 video terkait dengan pengantar penelitian hadis. Nah, selanjutnya adalah materi kita untuk 2 pertemuan selanjutnya, 4 dan 5, itu adalah materi tentang penelitian takhrij hadis. Bagaimana sih kita melakukan penelitian takhrij hadis dan seperti apa atau buat apa penelitian takhrij hadis itu, bagaimana tekniknya. Kemudian berikutnya adalah penelitian sanad hadis. Sanad itu apa, bagaimana cara menelitinya, contohnya seperti apa, insya Allah nanti itu materi untuk pertemuan ke-6 dan ke-7. Pertemuan ke-8 dan 9 adalah bagaimana kita meneliti matan hadis. Apa itu matan? Matan terdiri dari apa saja? Kalau kita meneliti matan, apa saja yang kita teliti? Bagaimana cara menelitinya? Hasil penelitian matan itu untuk apa? Nah, ini semua akan kita selesaikan di 2 pertemuan 8 dan 9. Ini semua adalah materi pokok. Ya, pertemuan 1 sampai 9 ini semua materi pokok yang insya Allah masing-masing akan saya buatkan rekaman seperti ini. Selanjutnya, di pertemuan berikutnya, itu adalah masa UTS. Lisan berbasis video tadi ya. Tadi sudah saya kasih contoh, saya kasih penjelasan tentang panduan UTS secara lisan. Nah, selanjutnya setelah UTS itu tinggal praktikum penelitian hadis. Anda meneliti secara mandiri, Anda silahkan konsultasikan dengan saya ya, ketika masa-masa praktikum ini nanti, baik melalui Google Classroom ataupun melalui WA atau melalui media lain yang memungkinkan. Nah, bagi yang sudah siap, langsung saja presentasikan. Kumpulkan tugasnya ke Google Classroom, presentasikan melalui video, Anda upload lagi ke YouTube Anda sendiri. Misalnya linknya jangan lupa dibagikan melalui Google Classroom kepada saya. Segera kemudian kabarkan kepada saya bahwa Anda sudah mengumpulkan misalnya, nanti insya Allah saya akan cek dan akan beri penilaian. Baik, itu materi kita sampai 16 pertemuan. Sehingga ada 6 pertemuan akan kita pakai insya Allah untuk kegiatan praktikum, dan hasil praktikum ini nanti yang Anda kumpulkan filenya di Google Classroom, lalu Anda presentasikan melalui rekaman video seperti ini, nah, itu adalah menjadi
tugas ujian akhir semester atau UAS. Sehingga insya Allah di mata kuliah ini nanti Anda tidak perlu menjawab soal UAS. Tapi saya ingin nanti hasil makalah Anda itu sudah layak menjadi artikel jurnal. Sehingga betul-betul menjadi sebuah penelitian. Insya Allah nanti akan saya tampilkan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan hadis yang insya Allah akan kita pelajari bersama nanti. Baik, itu saya kira ya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan teknis perkuliahan kita, silakan Anda sampaikan melalui Google Classroom, forum Google Classroom yang telah tersedia di akun Anda masing-masing. Itu saja untuk pengantar perkuliahan pada pertemuan pertama kali ini. Ya, semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga berkah selalu dan dimudahkan semuanya, dan tentunya semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Barang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.